Pemerintah membuat keputusan untuk membuka opsi mengimpor beras lagi, jumlahnya sekitar 500.000 ton. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan opsi impor beras dilakukan karena stok beras yang dimiliki Bulog sedikit, jumlah sekitar 300.000 ton, padahal idealnya 1,2 juta ton. Keputusan ini sudah dibuat di lintas kementerian, lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Perum Bulog. Bahkan ada Presiden Jokowi dalam pembicaraan tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Arief Prasetyo Adi menyatakan, wacana impor dibuka berawal dari prediksi kondisi cuaca di Indonesia. Tanah air diprediksi akan mengalami El Nino mulai pertengahan 2023, sehingga ada kemungkinan pemerintah kembali membuka keran impor demi memenuhi stok cadangan beras pemerintah. Meski begitu, Arief menambahkan pemerintah masih memantau hasil panen raya dalam 3 bulan ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebelumnya menyebut ada 1,2 juta hektar sawah yang akan dipanen pada periode Februari 2023. Adapun perkiraan produksi 6,39 juta ton gabah kering giling atau setara beras 3,68 juta ton. Sedangkan untuk Maret 2023 ada potensi 1,70 hektar sawah panen dengan produksi 9,14 juta ton. Ini setara dengan beras 5,26 juta ton dan April 1,15 juta hektar dengan produksi 6,9 juta ton setara beras 3,51 juta ton. Indeks harga saham gabungan kembali perkasa ditutup di zona hijau pada akhir pekan setelah selama 3 hari terkontraksi. Mengakhiri pekan ini, IHSG melonjak 1,71% ke level 6.678. Penguatan IHSG didukung oleh kenaikan 10 indeks sektoral, hanya sektor teknologi yang turun tipis 0,09%. Senada dengan IHSG, mata uang rupiah juga menguat mengakhiri pelemahan 5 pekan beruntun. Rupiah ditutup terapresiasi 0,23% ke Rp15.340 per dolar Amerika Serikat. Dalam sepekan, rupiah tercatat menguat 0,68%. Kembali perkasanya mata uang Garuda dan IHSG imbas meredanya efek negatif SVB yang tercermin dari Wall Street yang menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Di sisi lain, dengan kolapsnya SVB dan 2 bank lainnya, The Fed diprediksi tidak akan agresif lagi menaikkan suku bunga acuan yang juga bisa menguntungkan bagi rupiah. Selain itu, kemungkinan Indonesia mengalami hal seperti SVB juga sangat kecil. Jangan asal potong. Tak semua eksportir bisa potong 25% gaji karyawannya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menegaskan, aturan ini demi merespon dinamika politik ekonomi global. Dalam aturan ini, pemerintah mengizinkan penyesuaian upah di 5 sektor, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur dan industri mainan anak. Salah satu syaratnya adalah jumlah minimum tenaga kerja. Selain itu, produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan. Alasan 2 negara ini karena berdasarkan data permintaan ekspor yang selalu turun. Indah Anggoro juga menambahkan aturan ini hanya berlaku selama 6 bulan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo di bidang ketenagakerjaan, Anton Jesupit menyatakan, aturan ini memiliki tujuan yang lebih luas, yakni menyelamatkan perusahaan dari meledaknya pemutusan hubungan tenaga kerja. Daftar bank yang terancam kolaps pasca kejatuhan Silicon Valley Bank terus bertambah. Yang terbaru, 11 bank sepakat untuk menyetor dana 30 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 462 triliun rupiah ke First Republic Bank untuk menghindari bank tersebut dari kebangkrutan. Kabar itu muncul setelah saham First Republic terpukul dalam beberapa hari terakhir, dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Kedua bank tersebut memiliki jumlah simpanan yang tidak diasuransikan. Kabar itu muncul setelah saham First Republic terpukul dalam beberapa hari terakhir, dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank dan Signature Bank.
Kedua bank tersebut memiliki jumlah simpanan yang tidak diasuransikan, seperti halnya First Republic, yang menyebabkan kekhawatiran bahwa para deposan akan menarik uang mereka. Adapun, aksi 11 bank tersebut dimaksudkan sebagai tanda kepercayaan pada sistem perbankan, dan menurut pengumuman dari First Republic, setoran tersebut wajib disimpan di bank setidaknya selama 120 hari. Inggris melarang aplikasi TikTok di perangkat resmi pemerintah karena alasan keamanan. Inggris khawatir pemerintah China bisa menekan perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk meminta informasi pribadi para pengguna aplikasi TikTok. Menteri Kabinet Oliver Dowden menyatakan aplikasi TikTok mengumpulkan data pengguna, kontak, dan lokasi, sehingga perangkat pemerintah yang menyimpan data sensitif bisa saja diakses oleh TikTok. Sementara itu, di Selandia Baru, TikTok akan dilarang di semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen per akhir Maret. Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Selandia Baru, Rafael González Montero, menyebutkan keputusan itu diambil setelah menerima saran dari pakar keamanan dunia maya dan dunia lain.